Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya nelayan, harus menyelam ke dalam laut. Setiap bulan Ramadan dia juga menyelam ke dalam laut demi menafkahi kami. Tapi saya melihat beliau tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib. Apakah tak batal puasa yang dilakukan ayah tersebut? Yang membatalkan puasa itu idkhalus syai' ilal jauf, masuk sesuatu ke dalam rongga, masuk ke dalam hidung sampai kemari. Orang menyelam, masuk air itu ke dalam sampai kemari, masuk ke dalam mulut. Orang menyelam tak masuk karena ditahannya napasnya. Suku Bajo bisa menyelam sampai ke dalam, masuk. Kalau khawatir telinga disumbat, kalau tak khawatir masuk ke dalam. Jadi tidak masuk ke dalam rongga, maka tak batal puasa dia. Paling lama manusia menyelam 7 menit, manusia yang normal. Beda sama orang yang tinggal di tengah laut, berubah genetikanya. Karena dia tak tinggal di darat, memang tinggal di laut, akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi kalau yang normal 7 menit. Artis yang main film Avatar berlatih dia 7 menit, tak masuk air ke dalam, masuk batal. Apa hubungan antara tazkiyatun nafs dengan ibadah puasa? Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Keinginan hawa nafsu, ingin makan di bulan puasa bisa makan? Tidak. Ingin minum di bulan puasa bisa minum? Tidak. Ingin berhubungan kelamin bulan puasa? Tidak. Makannya halal, minumnya halal, bininya halal, tidak dilakukan. Sedangkan yang halal aja bisa, apalagi yang haram. Menengok yang haram? Tidak. Mendengar yang haram? Tidak. Mencakapkan yang haram? Tidak. Berpikir yang haram? Tidak. Marah? Tidak. Maka yang paling bagus untuk mengatasi penyakit batin adalah puasa. Makanya kalau ada orang emosinya terganggu, suruh banyak puasa. 8 hari dalam sebulan, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bagus lagi puasa Nabi Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman, 15 hari sebulan. Saya jumpa pengusaha kaya Indonesia, namanya tak boleh sebut. Pas saya makan di rumahnya, mohon maaf Ustadz, bukan tidak menghormati Ustadz, ini memang tradisi saya. Jadi Ustadz silakan makan. Bapak puasa? Ya. Puasa Senin Kamis? Tidak. Puasa Nabi Daud? Tidak. Bapak puasa apa? Puasa dahar. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Sudah berapa lama Bapak puasa? Sudah 2 tahun. 20 tahun. Sehat badannya, besar rumahnya, besar perusahaannya, lancar rezekinya. Kalau duduk saya sama dia, sehat pula dia lagi. Dibilang orang saya sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa itu sakit, dia yang sakit. Sehat walafiat. Jadi berpuasa itu batinnya sehat, badan pun sehat. Saya bertamu ke rumah jamaah, dikasih jamaah selebaran. Tolong baca-baca Pak Ustadz. Saya baca, namanya fasting terapi, terapi tak makan. Bukan orang Islam, orang Amerika. Jadi katanya semua makanan kita itu ada racunnya. Makan nasi goreng, kenapa nasi goreng itu enak? Pakai micin, ada zat kimianya. Dalam nasi goreng ada ikan asin,
ikan asinnya tahan berbulan-bulan dan tidak dikerumuni lalat. Kenapa? Karena lalat tahu di situ ada formalin. Manusia tak tahu, dibelinya, dimasaknya. Enak, pengawet, awet dia dibuat pengawet. Masuk ke dalam badan, berubah menjadi molekul-molekul yang menggumpal, mengkristal, menjadi kanker, kanker. Dan dengan terapi fasting ini bisa dia hilang. Karena badan tidak dikasih makan, badan memakan dirinya sendiri. Jadi yang menggumpal-gumpal itu dimakan oleh badan itu sendiri. Tidak makan, tidak minum selama 8 hari dalam sebulan. Anda jangan makan, jangan minum 8 hari sebulan, sehat. Allahu Akbar. Nabi sudah mengajarkan kita tak makan 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari dalam sebulan. Apalagi 15 hari. Sehat walafiat. Apa hukumnya mengambil barang yang dijumpai di jalan? Namanya luqatah. Luqatah dari kata likulli laqit, saqit, laqit, jatuh ditemukan, luqatah. Barang luqatah diumumkan selama setahun. Kalau tak ada pemiliknya, maka itu menjadi hak milik orang yang menemukannya. Contoh uang 50.000, helm. Harta karun tidak luqatah. Digali tanah dapat emas, namanya rikaz. Zakatnya 20%. Gali tanah dapat periuk, beratnya sekilo. 1 gram emas sejuta. Sejuta 1000 gram. 100 gram seon. 1 kilo 1000 gram. 1000 kali sejuta 1 miliar. Berapa zakatnya? 200 juta. Antum dapat 800 juta. 800 untuk antum. Silakanlah. Untuk apa mau dipakai? Bagaimana status amil zakat di masjid yang tidak diangkat oleh ulil amri? Apakah boleh mereka menerima zakat fitrah dari pintu amil? Sebaiknya masjid berkoordinasi dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, dilantik oleh Bupati. Lalu Basnas melantik UPZ namanya. Masjid-masjid saya anjurkan sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Sehingga dengan begitu nanti amilnya itu resmi. Kebetulan Yayasan Tabung Wakaf Umat itu pembinanya salah satunya Ketua Basnas Kota Pekanbaru. Maka beliau menghimbau supaya setiap masjid menjadi UPZ, unit pengumpul zakat di bawah Basnas. Demikian solusinya. Saya seorang pekerja di salah satu perusahaan bersih-bersih rumah, gajinya per bulan. Namun saat menyelesaikan pekerjaan saya dapat duit tambahan dari pemilik rumah. Tip dari perusahaan kami tidak membenarkan untuk mengambilnya. Kalau perusahaan tidak membenarkan, orang itu mengasih, maka perusahaan sebelum mempekerjakan memberitahu. Kami dari pihak perusahaan tidak membenarkan saudara mengasih tip. Tak boleh antum ambil. Karena itu MOU, perjanjian antum dengan perusahaan. Takut dia merusak kinerja. Nanti kalau dikasih tip, rumahnya bersih. Kalau tak dikasih, rumahnya kotor. Ini merusak kinerja orang. Kalau mau ngasih hadiah, kasihlah hadiah yang tak ada sebab. Ini ada sebab, nanti rusak kinerjanya, perusahaannya juga rusak. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah tetap diambil duitnya atau ditolak Pak Ustaz? Hubungan antum dengan perusahaan, perusahaan memberitahu supaya orang disiplin, karena ini merusak
mindset, cara berpikir dia rusak. Nanti kalau dia ada tip, ini biasanya orang di Indonesia begitu, semua pakai tip, akhirnya rusak. Orang Barat tak begitu. Orang Maroko, saya mau mengurus surat, saya kasih dia bukan duit, cenderamata, kenang-kenangan dompet Indonesia dari kain batik Sulama. Tak boleh, untuk menjaga kinerja. Maroko tak boleh. Saya bawa oleh-oleh untuk dosen pembimbing saya, namanya Profesor Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Madu, minyak zaitun, oleh-oleh dari Indonesia. Sampai ke situ, kata dia, tak boleh. Takut dia rusak penilaian dia gara-gara hadiah. Nanti setelah sidang baru boleh. Setelah sidang selesai kau kuliah baru boleh. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Datang saya ke penguji namanya Dr. Haidar. Orangnya lembut, baik. Datang disambut. Hadiah tak boleh. Makanya nilai di Indonesia mudah, karena dosen tergantung apa yang dibawa mahasiswa itu. Merusak kinerja, merusak nilai, merusak etos kerja, merusak penilaian, semuanya rusak gara-gara hadiah. Kalau mau ngasih hadiah, kasihlah yang tak ada kepentingan. Apa hukum mengupil sedang puasa? Makna memasukkan sesuatu ke dalam lubang, masuk sesuatu ke dalam lubang sampai ke rongga. Kalau kelingking antum panjang sampai kemari, batal puasa. Tapi kalau hanya menarik tai hidung yang ada di situ, tapi ngupilnya sambil minum teh es, Pak Ustadz, nah itu batal. Ngorek telinga sampai masuk ke dalam rongga, itu batal. Makanya kita sebelum sholat subuh itu istinsar, ambil air supaya bersih semuanya, supaya tak menggumpal tai hidung sampai payah bernapas saking banyak. Ada ustadz yang bilang kalau tidak sholat di masjid, sholatnya tidak sah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang tinggalnya di dekat masjid tidak sah sholatnya kecuali di masjid. Hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa jadi dalil hukum, tak bisa jadi dalil akidah, tak bisa jadi dalil hukum. Dia hanya bisa untuk motivasi beramal, untuk targhib dan tarhib, untuk nakut-nakuti bisa. Tapi kalau untuk dalil hukum tak bisa. Jadi gimana kalau sholatnya di rumah karena telat bangun? Dia tetap sholat. Hadis tentang sholat ke masjid, hadisnya yang sahih, Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka yang tak sembahyang ke masjid. Itu yang sama. Siapa yang tak sembahyang ke masjid, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Tarhib, ancaman. Menurut kaedah ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman, lil wujub, berarti sholat berjamaah ke masjid itu hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Itulah mengapa kalau sudah azan, turunlah baladiyah. Baladiyah itu Satpol PP, tutup semua toko, sholli, sholli, sholli. Mazhab Maliki, sholat berjamaah ke masjid itu sunat muakkad,
Mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid itu fardu kifayah. Itulah makanya di tempat kita, asal udah ada adik-adik mahasiswa di masjid, ada cukup dah itu dah. Karena fardu kifayah. Ambil mahasiswa satu, suruh masjid, kau sembahyang ya, supaya selesai fardu kifayah. Ini kami malas sekali kami ke masjid. Jadi kau ya. Itulah fenomena yang terjadi. Dia azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum, dia khotib, dia membersihkan, dia semua. Giliran orang tak ke masjid, dia yang kena hamuk. Itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana jika wanita mempelajari ilmu bela diri seperti silat dengan niat untuk melindungi dirinya jika terjadi tindak kejahatan? Apakah boleh wanita belajar bela diri dengan pengajar pria dikarenakan pengajar wanita masih kurang? Syarat yang pertama, pakaiannya tidak sempit, menutup aurat. Perempuan itu yang boleh nampak illa hadza wajah wa hadza tapak tangan. Jadi bajunya sampai kemari, dia pakai kaos yang menutup sampai kemari, takut terbuka baju silatnya sampai kemari. Pakai celana di dalam, legging, pakai celana lagi yang tidak sempit, tidak bersolek-solek jahiliyah, supaya pelatih itu tidak sampai. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh berdua-duaan, mesti ramai. Usahakan pelatihnya laki-laki, kecuali semua pelatih laki-laki mati udah. Hanya ada pelatih perempuan tak ada satu pun, cuma ada satu pelatih laki-laki. Tak terelakkan. Kita akan menghadapi Israel, menghadapi pasukan Tiongkok. Perempuan mesti pandai bersilat. Nah, maka perempuan mesti bela diri. Dengan syarat itu boleh. Tapi kalau penyebab terbukanya pintu maksiat, darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Bela diri itu manfaat, tapi kalau diteruskan mudarat, menolak mudarat, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Pakaian terbuka yang melatih laki-laki, terjadi sentuhan, terjadi macam-macam. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Tapi kalau perempuan ramai, pelatih satu, tak ada sentuhan, hanya mengajarkan gerakan, orangnya soleh, tahu sholat, sudah beristri, orangnya wara, menjaga pandangan. Jadi saya membolehkan mengikut fatwa ulama dengan syarat yang ketat. Karena kalau tidak nanti saya disalahkan. Kenapa perempuan mengalami pelecehan? Karena tak ikut karate. Kenapa tak ikut silat? Padahal udah dikasih, dilarang Ustaz Somad. Aku juga yang kena lagi. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Apa hukumnya tertidur sesudah azan subuh, baru terbangun dan langsung berniat untuk puasa? Puasa Ramadan niatnya sebelum azan subuh. Maka di masjid-masjid setelah tarawih, Bilal naulis sawm yarhamkumullah, berniatlah puasa besok, semoga kamu dirahmati Allah. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanatillahi ta'ala. Balik tertidur, bangunnya azan subuh, sah puasanya. Tapi kalau tak berniat, tertidur, bangun pas Allahu Akbar, habis waktu berniat. Tapi katanya pernah Nabi tak ada makanan, lalu dia bilang, idzan ana shaim, aku berpuasa. Puasa sunnah. Puasa wajib tak bisa. Puasa wajib niatnya sebelum azan subuh. Innallaha wa malaikatahu nawaitu shawma wadin adi fadhisya Ramadan hadis satillah ta'ala.
Apa hukumnya mendirikan dua masjid dalam satu kampung padahal jaraknya tak jauh? Ini Masjid Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, ini jalan raya. Jalan raya. Ini Masjid Husain, kepala Sayyidina Al-Husain di Kairo. Bersaut-sautan menara Masjid Azhar dengan Masjid Husain. Ini Masjid Al-Azhar, ini jalan raya, ini Masjid Husain. Kalau tak boleh mendirikan masjid berdekatan, ulama Al-Azhar beribu-ribu, ulama Al-Azhar berjuta-juta, universitas tertua di dunia Al-Azhar. Kami belajar di Al-Azhar. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi jamaah ramai, full. Yang tak boleh itu hanya untuk menunjukkan ego orang kaya, dibangunnya lah masjid, jamaah tak cukup 40 orang untuk sholat Jumat, berbagi sebelah sini sebelah. Masjid dirar, masjid mendatangkan mudarat. Maka di Indonesia mendirikan masjid mesti ada izin Kementerian Agama, RT RW, supaya jangan sampai menimbulkan konflik. Apa syarat mendirikan sholat Jumat menurut imam-imam mazhab? Menurut mazhab Hanafi, asal berkumpul orang menurut urf sudah dianggap sebagai jamaah, sah sholat. Hanafi, Hambali, Syafi'i boleh sholat di tanah lapang, boleh sholat Jumat di tanah lapang, di stadion. Syarat sholat Jumat mesti di masjid. Mazhab Maliki mesti dalam masjid. Mazhab Syafi'i, syarat sholat Jumat mesti lebih 40 orang mukim, tak bisa orang musafir. Jadi yang paling ketat dalam syarat sholat Jumat adalah mazhab Syafi'i, mesti mukim, lebih 40 orang. Lalu kemudian satu negeri itu, satu kawasan itu, satu masjidnya. Tak boleh ta'addud masjid, tak boleh banyak masjid. Maka ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya. Makanya Rimbo Panjang ini 3 dusun, hanya ada 3 masjid jami'. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Karena orang Rimbo Panjang ini dulu berpegang kepada mazhab Syafi'i. Karena yang datang kemari inyak-inyak yang datang dari Pariaman berpegang mazhab Syafi'i dari tarekat Syattariyah, ulama-ulamanya. Mereka meyakini satu dusun itu mesti ada satu masjid. Kalau ada 2-3 masjid, maka batal sholat Jumat. Makanya selesai sholat zuhur, selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi 4 rakaat karena khawatir sholat Jumatnya tidak sah. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, serak-serak masjid ini tidak murni mazhab Syafi'i, dicampur dengan mazhab Hanafi. Makanya ada sebagian seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia setiap selesai sholat Jumat, dia sholat zuhur lagi 4 rakaat, walaupun sendirian. Kenapa? Dia ragu, khawatir jangan-jangan sholat Jumat itu tidak sah kalau berpegang murni mazhab Syafi'i. Demikian kaji kita subuh ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk hidup dan untuk bekal menyambut bulan suci Ramadan. Di akhir majelis, sebelum sholat sunat isyraq 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.